الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, لا يدخل الجنة, tidak masuk al-jannata surga, bakhilun, orang yang kikir. Gimana ini? Orang yang kikir gak masuk surga itu gimana? Padahal Nabi pernah ditanya dalam hadis yang lain, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ada orang iman yang pemarah? Ada. Apakah ada orang iman yang dia ini kikir? Ada. Apakah ada orang iman yang begini? Ada. Apakah ada orang iman yang pembohong? Enggak ada. Orang kok suka bohong itu tanda bahwa imannya memang belum nempel atau sangat lemah. Maka sabda Nabi di sini ini di antara maksudnya, orang yang bakhil itu resikonya di antaranya jadi terkendala masuk surga dia. Terkendala itu artinya luas, bisa memang dia tidak masuk surga. Bisa dia hisabnya terlalu berat, gara-gara kikir dia akhirnya ke surganya terlambat. Karena amalan agama secara umum, perintah-perintah agama dan larangan-larangannya itu memerlukan pengorbanan. Dan orang yang kikir itu sudah terbiasa nggak mau korban. Maka disabdakan Nabi dalam hadis yang lain, orang yang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, dan jauh dari surga. Salat perlu pengorbanan, zakat perlu pengorbanan, sedekah perlu pengorbanan, berjuang perlu pengorbanan, tahajud perlu pengorbanan, mengikram orang lain perlu pengorbanan. Nah, orang kikir itu jadi terkendala semua. Nanti sekian banyak perintah agama jadi sangat berat atau bahkan dia tinggalkan. Maka layaklah untuk Nabi bersabda dari riwayatnya Abu Bakar barusan, tidak masuk surga orang yang kikir. Karena amalan-amalan yang memasukkan orang ke surga itu perlu pengorbanan. Yang orang yang kikir masa siap untuk korban itu? Kemungkinannya tidak siap. Wala khibun, dan juga tidak masuk surga orang yang suka menipu. Wala sayyi'ul malakati, dan juga tidak masuk surga orang yang buruk sifatnya. Malakah itu ada yang mengatakan sifat dalam, sifat yang enggak tampak. Dengki, hasad, suudzon pada orang Islam tanpa ada bukti dan sebagainya. Sifat-sifat dalam, tidak ada kaitan dengan sifat bentuk badan. Maksudnya sifat yang kaitan dengan ridhonya Allah. Dia tidak punya itu. Buruk sifatnya. Wa awwaluman, dan awal-awalnya orang yaqra'u yang dia mengetuk babal jannati, pintu surga. Maka sebagaimana keterangan kemarin, ini diantara artinya itu sebelum awal ada min awwaliman. Termasuk awal-awalnya orang yang akan mengetuk pintu surga. Al-mamlukuna adalah budak-budak yang dimiliki.
idza ahsanu, kalau mereka berbuat baik, bainahum, antara mereka, wa bainallah, dan antara Allah azza wa jalla, wa fima bainahum, dan di antara mereka, wa baina mawalihim, dan antara tuan-tuan mereka. Ada juga yang memahami, ya hadis ini gak usah ditakdirkan min. Ya pertama kali yang ngetuk pintu surga itu ya mereka. Tapi ngetuk kan belum tentu dibukakan. Jadi ngetuk tak sampai ke depan pintu. Nanti untuk masuk awalnya nunggu yang lebih afdal dari mereka. Ada yang mengatakan tidak begitu, tidak selalu harus begitu. Orang itu yang duluan masuk belum tentu yang paling tinggi derajatnya. Sebagaimana dalam sekian banyak hadis Allah berfirman kepada para ulama ketika mereka mau masuk ke surga, carilah umat, jangan masuk surga sendirian, carilah mereka yang kamu kenal, kamu ajak bareng-bareng untuk masuk surga. Bahkan dalam riwayat yang lain, kamu yang kamu kenal dan yang enggak tahu kenal, asalkan itu orang iman, ajak masuk surga. Karena dia di dunia biasa bermanfaat untuk umat, maka masuk surga sendirian itu enggak sopan, enggak pantas. Suruh cari teman sebanyak-banyaknya baru bareng-bareng masuk surga. Yang akan masuk surga itu ya orang yang di dunia ini. Anggap saja surga itu kan makhluk, bisa kita bayangkan seperti ruangan yang begitu mewah. Sering yang presidennya atau pimpinan tertingginya itu masuknya justru belakangan. Yang masuk awal-awal tukang sapu, yang masuk awal-awal bagian ngepel, yang masuk awal-awal yang justru derajatnya jauh-jauh lebih rendah melebihi yang akan datang akhiran. Yang jelas orang-orang yang dimiliki kemudian bisa menunaikan haknya Allah dengan baik dan haknya tuannya dengan baik, itu bagian orang yang akan dimuliakan dengan masuk surga duluan. Seperti hadis yang cerita bahwa orang-orang miskin akan masuk surga lebih cepat melebihi orang kaya 500 tahun. Lebih cepat tuh, bukan lebih tinggi. Jangan hadisnya ditambah, lebih tinggi loh. Soalnya lebih tinggi, kan lebih cepat. Nah, lebih cepat dengan lebih tinggi beda apa tidak? Ada orang satunya tinggi, satunya pendek, terus yang pendek lebih cepat. Apakah kata-kata orang ini lebih cepat dari yang lain terus kita artikan berarti lebih tinggi? Tidak. Ya lebih cepat. Ternyata di belakangnya ada orang-orang yang lebih tinggi. Tinggi ukurannya. La ilaha illallah. Maka mengartikan hadis itu harus diusahakan seteliti mungkin. Seperti sabda Nabi dalam hadis riwayat Tirmidzi, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah pintunya ilmu dan Ali adalah aku adalah kotanya ilmu, pusatnya ilmu, dan Ali adalah pintunya kota tersebut. Ada yang mengartikan berarti satu-satunya pintu ilmu adalah Sayyidina Ali. Tambahan satu-satunya diartikan hanya satu-satunya itu dari makna yang mana? Makanya saya bilang, rumah saya ini adalah pusatnya perpustakaan di Al-Fatah. Pintunya adalah Ustadz yang disebutkan. Pintunya adalah Ustadz siapa itu? Ustadz Miftah. Apakah terus berarti satu-satunya pintunya Ustadz Miftah? Kan enggak. Ya,
pintu yang resmi di antaranya adalah Ustaz Miftah. Dan dalam kenyataan kalau orang itu mau merenung, sanad hadis yang sampai Sayyidina Ali itu sangat sedikit, yang sampai kepada umat. Maka kalau wa aliyun babuha diartikan pintunya hanya Sayyidina Ali, lah ilmu yang sampai pada umat apa? Ilmu yang gak sah. Maka para ulama yang tahqiq, mudaqqiq, muhaqqiq itu mengharuskan bab di sini harus ditambah salah satu pintunya yang pasti sampai pada ilmunya Nabi, pada arahan Nabi adalah Sayyidina Ali. Paham? Nah, gitu lah. Wallahu a'lam. Rawahu Ahmad wa Abu Ya'la bi isnadin la ba'sa bihi. Al-khibbu artinya al-khibbu huwa al-khadda'u, tukang nipu, al-khabithu yang menjijikkan, sing cuwelek. Wa huwa bi fathil kha al-mu'jamah wa kasriha. Al-khidda dan al-khadda. Wa tasdidil ba'il muwahhadati dan tasdidnya ba yang dititik saat al-hibbu, al-khabbu dan al-hibbu. Wa huwa al-hibbu bi fathil kha al-khabbu wa kasriha al-khibbu wa tasdidil ba al-muwahhadah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun ada 3 orang ala kuthbanil miski, di atas gundukan-gundukan yang terbuat dari kasturi. Urahu aku menyangka Nabi qal, beliau bersabda, yaumal qiyamati pada hari kiamat. Duduknya di tempat yang begitu mulia, kursi dia sudah mulia, tetapi yang diduduki itu loh minyak kasturi. Gundukan mereka duduk, gundukannya dari kasturi. Kasturi itu secuil aja harganya mahal, itu jadi gundukan terus diduduki, bagaimana mulianya itu. Abdun yaitu hamba adda haqqallah wa haqqa mawalih, yang dia menunaikan haknya Allah dan haknya tuan-tuannya. Wa rajulun dan laki-laki amma qauman yang dia mengimami satu kaum, wa hum bihi radun sedangkan mereka ridho kepada laki-laki tadi. Jadi kalau kita ini ngimami salat, wabil khusus yang dimaksud di sini adalah ngimami salat. Orang ngimami di musolanya, kemudian ngimami di masjid kampungnya atau di masjid mana saja. Kok makmumnya itu pada seneng, itu adalah bagian orang yang akan punya derajat sangat tinggi nanti di hari kiamat. Maka jadi imam itu harus menyenangkan, diusahakan. Tepat waktunya, benar gerakannya, menarik bacaannya, tampilannya juga diusahakan yang sesuai imam. Karena dia ini telah jadi pimpinan upacara, pimpinan menyembah Allah di waktu dia sholat itu, yang memimpin gerakannya, yang memimpin permulaannya, yang memimpin akhirannya. Amalan yang tertinggi yang akan ditanyakan pertama kali selepas iman. Kita di dunia ini paham bagaimana tingginya posisinya jenderal yang memimpin pasukannya. Nah ini dia bukan jenderal nih, pimpinan di dalam menghamba kepada Tuhannya, kemudian di amalan yang tertinggi di sisi Tuhannya. Kemudian yang kedua, wa rajulun yunadi bis salatil khamsi, dan seorang laki-laki yunadi yang dia memanggil bis salatil khamsi, salat 5 waktu, muadzin, fi kulli yaumin wa lailatin, di setiap hari dan malam, di 5 waktu dia ini jadi muadzin. Dengan sebab dia orang tahu salat, tahu
Qomat sudah mau dekat dengan dia. Orang ingat amalan yang terpenting selepas iman. Rawahu Tirmidzi wa hasanah wa Tabarani lahnu qala salah satu ada 3 orang la yahuluhum tidak mengagetkan mereka, tidak membingungkan mereka al-faz'ul akbaru, kekagetan yang terbesar. Yaitu hari kiamat orang-orang pada kaget, pada ketakutan, mereka tidak. Wala yanaluhumul hisab dan hisab tidak mengenai mereka. Hum mereka ala katsibin min miskin, atas gundukan dari minyak kasturi. Hatta yufragha, sehingga diselesaikan min hisabil khalaiq, dari hisabnya para makhluk. Para makhluk pada dihisab, ditanya macam-macam amalannya, mereka suruh istirahat aja, duduk-duduk di gundukan kasturi. Rajulun qara'al Qur'an, seorang laki-laki yang dia hafal Quran. Itu banyak ulama yang mengartikan Qur'an di sini maksudnya hafizul Qur'an. Ibtigha'a wajhillah, yang dia mencari ridhonya Allah dalam menghafal Qur'annya. Nah, derajatnya begitu tinggi, tentu saja ada mujahadahnya. Kalau Quran itu opahnya ringan-ringan, ya pahalanya bukan surga, bukan derajatnya, pahalanya rantang. Nasi bungkus. Jadi ini yang beri pahala ini zat yang maha kuasa, yang menciptakan segalanya. Wa amma bihi qauman wa hum bihi radun, dan dia mengimami bihi dengan Quran yang dia hafal itu. Qauman, satu kaum, wa hum, sedangkan kaum itu radun bihi, mereka ridha padanya. Wada'in, dan yang kedua adalah pengundang, muadzin, yad'u ila salawat, yang dia mengajak, yang dia mengundang ila salawati, untuk menunaikan salat-salat 5 waktu. Ibtigha'a wajhillah, untuk mencari ridha Allah, wa 'abdun, dan hamba. Ahsana, yang dia membagusi, dia telah berbuat baik, fima, antara perkara, fima bainu, antara dia, wa baina rabbih, dan antara Tuhannya, wa fima bainu, dan antara dia, wa baina mawalihi, dan antara tuan-tuannya. Wa fi riwayatin, dalam surah riwayat nahwuhu, wa mamlukun, dan budak, lam yamna'hu, yang tidak menghalangi dia, rikud dunia, perbudakan di dunia, tidak menghalangi dia, min ta'ati rabbih, dari ketaatan kepada Tuhannya. Maulaya salli